Ada satu momen di mana aku baru bangun, pasanganku datang ke aku dan kalau nggak salah ada satu pembantu ya ikut menceritakan apa yang sedang dialami anak-anaknya semalam atau tadi pagi di depan. Jadi kita pas-pasan nih. Jadi kalau aku ngeliat keluar tuh kelihatan rumah itu gitu, office-nya. Di saat mereka bercerita, mereka bercerita kepadaku. Mereka ada 4 orang total, teriak, lari ke arah rumah, gitu. Di saat yang sangat persis gitu. Sebelum aku lanjutin, Caca itu kayaknya indigo. Karena dulu dia pernah setelah tsunami ya, masalah ya. Dia ngeliat kucing hitam, dia lihat-lihatan terus dia ketika balik badan tuh bebek gombel ya, istilahnya ya. Setelah itu dia bisa ngeliat dan diikutin. Nah, dia sensitif banget. Di situ dia yang melihat kejadian ketika kesurupan masal tuh dia salah satu yang lihat ada kakek nenteng kepala segala macam. Pasanganku tiba-tiba keserap gitu istilahnya, kayak bengong office. Persis 11:05 dia jatuh. Dan ketika jatuh pertama kali suara yang dikeluarin suara kakek-kakek. Konco-konco, punya niat baik dan tulus itu tidak selamanya indah dan tidak selamanya bagus, karena itu ternyata tidak cukup. Karena cerita narasumber kali ini memiliki niat yang sangat arif, yang sangat baik, tapi ternyata banyak rintangannya, baik dari manusia maupun yang bukan manusia. Langsung aja kita sapa Kak Yogi, selamat malam. Halo Yogi, terima kasih udah datang di podcast Nutrowungi. Sama-sama, terima kasih juga udah diundang. Nah, kali ini mau kurang lebihnya kita sinopsis dulu nih Kak. Nah, apa yang mau diceritain? Oke, mungkin dari cerita yang mungkin nanti aku ceritain agak rumit, mungkin aku dari analogi aja ya. Yes. Mungkin istilahnya kayak aku sedang mencoba menyediakan kapal ya mungkin sedikit lebih besar untuk membawa awak-awak lebih banyak dari kapal yang sebelumnya, yang bagiku akan lebih baik berada di kapalku. Cuman ternyata ombak menjadi tantangan besar, bahkan cuaca pun jadi tantangan yang jauh lebih besar. Jadi artinya perjuangan itu selalu akan ada ujian yang spesifik, aku akan katakan terlihat dan yang tidak terlihat. Wah, mantap ini. Sedap ya. Ya, bagi konco-konco yang mau jadi narasumber seperti Yogi, berbagi cerita bareng-bareng kami di sini, bisa kontak tim Nutrowungi yang ada di bawah ini. Yang nantinya akan tim hubungin buat datang ke studio, cerita, kita ngebahas, kita buka-bukaan pengalaman serem kalian konco-konco. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari simak dengan seksama Puniko ceritane. Monggo, Kak Yogi. Oke, aku coba mulai dari background mungkin ya. Iya. Jadi aku nih anak satu-satunya, anak tunggal yang menghidupiku hanya seorang ibu dari aku TK. Ayahku pergi meninggalkan, dan sepanjang ini aku tidak tahu keberadaannya. Bahkan keluarga ayahku yang kita selama ini tuh nggak pernah berhubungan lagi gitu. Tapi kemana ada satu kondisi yang akhirnya kita bisa keep in touch dan pun menanya hal yang sama, papamu di mana? Oke, ini aku ceritain gini karena nanti ada hubungannya. Oke, baik. Ya, aku selama ini sendiri hidup karena tahu rasanya sendiri. Kita kan hidup biasa mirroring, jadi aku akan memperlakukan siapapun di dekatku tuh untuk agar dia tidak sendiri. Ya. Oke. Nah, karena aku sendiri, aku orangnya sangat dalam, tidak sering bercerita, tapi seringnya malah mendengarkan banget apapun itu, mendengarkan keadaan, bahkan mendengarkan cerita orang. Jadi sedalam itu orangnya. Sangat mendalam. Aku tuh suka di tempat yang sangat sepi. Nah, aku singkat cerita, aku kemarin mencoba beralih lah dari hal yang aku kan sutradara nulis sebenarnya. Dari syutingan awalnya selama hampir 7-8 tahun lah. Akhirnya kemarin ada kesempatan untuk diajak berpartner lah bikin usaha F&B. Hal yang baru dong. Pengen coba. Singkat cerita, berjalan beberapa bulan, cukup masif pergerakannya. Akhirnya di satu kondisi, ya namanya usaha pasti ada singgungannya.
Aku nggak bisa cerita banyak ke situ, tapi intinya aku mencoba untuk udah orang-orang yang aku ajak, aku akan ajak keluar. Kita bikin hal yang baru yuk. Yang seharusnya terjadi itu seperti apa sih gitu. Nah, ceritanya mulai dari sini. Jadi ketika ada satu outlet sudah terbangun, 2 outlet terbangun dan outlet ketiga yang ada berada di Pulau Sulawesi, yang jauh dari base camp, di situ aku mendengar outlet pertamamu ditanam sesuatu. Ada yang mau coba mengganggu. Siapa orangnya? Tetangga kanan dan kiri. Hal yang tidak mudah aku percaya karena kanan kiri aku sering ngobrol bersama bareng. Gitu. Cuman ya sudahlah. Dan akhirnya terbukti ketika karyawan akhirnya dalam waktu yang cukup istilahnya apa ya, berurutan, ada yang kesurupan, histeris luar biasa, banyak yang melihat. Oke, itu kondisiku masih di Makassar. Aku cuma bisa lihat dari CCTV. Oke, ada kejadian ini. Percaya nggak percaya, aku belum tahu pasti. Itu yang menceritakan nggak apa-apa ya, mama pasanganku yang mengatakan itu. Karena mama cukup bisa untuk memberikan apa ya namanya, proyeksi lah. Akhirnya kita pulang ke Jakarta, base camp kita. Akhirnya ada satu momen di mana pertama kalinya aku akhirnya ke outlet yang ditanam itu. Orang mama pasanganku bilang bahwa ia menunggumu gitu, istilahnya seperti itu ya. Nah, ini jam 4 subuh aku terpaksa harus ke sana. Di situ aku bersama temanku bersama pasanganku dan satu temanku wanita. Dia menemani. Yang satu nyetir, pasanganku tidur di belakang di mobil. Sampai depan outlet, aku harus turun. Aku nggak pikiran takut segala macam. Aku udah nggak peduli. Aku juga tipikalnya orangnya ya udahlah gitu. Ketika aku masuk, yang aku tahu temanku yang di kondisi setir sedang tidur. Mencoba bukan tidur tapi sedang rebahan. Tapi aku asumsiku pasti dia akan tidur. Nah, pasanganku di belakang sudah tidur sepanjang jalan. Mungkin bangun sekali 2 kali. Ketika aku di dalam ada gangguan. Pintu terbuka, suara aneh-aneh. Cuman ya udahlah, mau ngapain lagi sih gitu. Aku harus mengambil bahan baku lah. Intinya aku harus ngirim ke luar kota. Jadi terpaksa subuh-subuh aku keluar. Nah, aku coba ceritakan ini semoga strukturnya rapi. Jadi kejadian ini 3 orang ini bersamaan dengan pengalamannya masing-masing. Ternyata ketika aku sedang menunggu di depan outlet untuk dijemput bahan baku itu, temanku yang sebut nama nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang bernama Yayang, yang di kondisi sedang menyetir itu, di kondisi kursi setir, dia rep-repan. Dia merasa badan bagian kirinya itu berat atau panas gitu, kalau salah ingat. Artinya ada sesuatu yang aneh di sebelah kirinya. Aku coba balik sedikit. Dia tuh sempat bilang 2 kali, aku ingat banget ketika aku turun, "Yo, kok lu berani banget sih?" gitu. "Yo, kok lu berani banget sih?" Aku dalam hati ya udah nggak peduli gitu, dalam hati jawab. Nah, asumsiku saat ini ngerasa ketika dia ngomong itu pintunya pertama mungkin dia diganggu karena ada ketakutan dia. "Kok lu berani sih?" gitu. Nah, aku balik ke cerita tadi. Nah, ketika dia rep-repan di kondisi yang sama, ini kan setelah kejadian ini kan kita sering cerita ya. Pasanganku yang di belakang itu melek seolah mimpi. Dia melihat di kursi penumpang bagi sebelah kiri depan. Nah, ini yang selalu wujudnya diceritakan atau selalu diinformasikan ke aku seperti apa, wanita rambutnya basah. Sedang memperhatikan si Yayang yang sedang rep-repan dia rasanya waktu itu ya. Tapi si pasanganku ngeliat belakang, perempuan basah rambut basah itu sedang memperhatikan si Yayang. Nah, jadi yang membangunkan mereka adalah ketika aku mengetuk pintu aku untuk ambil minum. Lalu aku ambil minum, Yayang kebangun. Wah, itu dengan kondisi yang aku belum tahu saat itu, cuma aneh aja gitu. Ya udah, terus setelah itu aku turun lagi karena belum datang jemputannya. Nah, pasanganku mimpi dia melihat di sebelahku tuh ada nenek-nenek sedang menukar ularnya. Terus ada tukang parkir juga yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Ular. Okay. Ular ya. Terus ada anak kecil juga di situ. Oke, terus udah selesai, mereka sadar aku masuk, mereka sadar, terus kita jalan, kita makan sebentar. Aku merasakan hal yang kayak, kok kayak agak aneh ya. Ini kayak diikutin deh. Tapi kan aku tidak terlalu percaya gue bisa apa, kan gue nggak tahu ya. Pulang sampai tempat rumah itu udah subuh, kondisi jam 5 menjelang azan. Di situ
kita coba untuk bersih-bersih lah, rapi-rapi di situ. Tapi udah, nah saat itu aku ingat banget itu mulai startnya kita mulai diganggu di rumah itu hingga saat ini ya. Nah jadi di situ udah ada gangguan. Aku selalu berasumsi oke, ini yang gangguin rambut basah. Aku selalu kayak gitu tuh. Kejadian yang paling sering tuh adalah orang rumah tuh sama pembantu ketukan pintu. Itu udah lumrah terjadi berapa minggu. Terus aku mulai mencoba usaha ya. Jadi di depan rumahku itu aku coba sewa juga sebagai officeku sendiri. Aku tahu itu nggak enak suasananya, tapi aku tipikalnya deh mau sampai jam 2 pagi gak peduli. Tapi ketika anak-anak aku bawa ke situ untuk R&D, karena kan dunia F&B, di situ mulai diganggu. Ada yang merasa melihat di sudut pandangnya, ada yang dilempar segala macam. Intinya gangguan itu jelas ada. Coba aku ingat sebentar. Ada satu momen di mana aku baru bangun, pasanganku datang ke aku dan kalau nggak salah ada satu pembantu ya ikut menceritakan apa yang sedang dialami anak-anak nih semalam atau tadi pagi di depan. Jadi kita pas-pasan nih. Jadi kalau aku ngeliat keluar tuh kelihatan rumah itu gitu, office-nya. Di saat mereka bercerita, mereka bercerita kepadaku, mereka ada 4 orang total teriak lari ke arah rumah, gitu. Di saat yang sangat persis gitu. Ternyata ada kondisi panci yang dilempar, padahal kondisi lagi di lantai, nggak mungkin ditepangin. Nah, usut punya cerita, ternyata kejadian itu ketika mereka sedang bercerita sesuatu hal yang kejadian mistis itu mengenai kakaknya pasanganku, yang aku nggak bisa cerita di sini, yang cukup mengerikan gitu. Nah, mereka tuh sedang menceritakan itu. Nah, aku inget banget mulai detik itu di hari itu tuh hari Sabtu ya masalah ya. Dari jam itu sampai malam gangguan selalu ada tapi kecil-kecil. Oke, itu lagi rame rumah dan office rame. Aku sedang keluar sama temanku sih ya, yang tadi yang di kondisi setir itu sama temanku yang lain. Tiba-tiba aku ditelepon harus pulang. Ketika aku pulang lah aku ngerasa kok chaos. Ternyata ada yang melihat, ada yang kesurupan kecil mungkin istilahnya ya. Security pada datang. Ini panjang banget ceritanya tapi nggak apa-apa ya. Gak apa. Aku coba susun dengan baik. Ketika aku datang, nah aku kan orangnya kesel kalau digituin. Ini gue mau usaha, kenapa lo ganggu sih gitu? Apa sih ini gitu? Kalau mau ganggu gue aja. Aku masih menuduh yang tetangga di outlet itu. Aku masuk ke rumah itu sendiri, aku tantang gitu dalam artian ya pergi. Gue cuma mau kerja, jangan ganggu gue, lu pergi nggak? Istilah kayak gitulah. Nah akhirnya ada satu orang yang kesurupan, jadi kayak pengungsian tuh rumah, rame banget itu. Yang di luar ada, di dalam ada. Yang di dalam tuh ada yang bilang satu asisten di rumah, namanya Caca, dibilang sebelum aku lanjutin, Caca itu kayaknya indigo. Karena dulu dia pernah setelah tsunami ya, kalau nggak salah ya, ada dia ngeliat kucing hitam, dia lihat-lihatan terus dia ketika balik badan tuh bebek gombel ya istilahnya ya. Setelah itu dia bisa ngeliat dan diikutin. Nah, dia sensitif banget. Di situ dia yang melihat kejadian ketika kesurupan massal tuh dia salah satu yang melihat ada kakek nenteng kepala segala macam. Di situ dia bilang jam 11 jangan ke depan dulu ya. Ada satu karyawanku lelaki yang diceritain sama dia. Kenapa? Dia datang lagi. Ya kita yang denger dia yang agak masih belum percaya ngerasa oke, datang lagi dan security yang biasa bantuin. Oke, kita tungguin aja pak. Kita tantang, kita pindahin. Nah persis jam 11 kurang 5 kita di depan office. Karena bagi security office itu memang tempatnya biangnya paling banyak. Pasanganku tiba-tiba keserap gitu istilahnya, kayak bengong office. Persis 11 kurang 5 dia jatuh. Dan ketika jatuh pertama kali suara yang dikeluarin suara kakek-kakek. Aku masih ada fotonya sih. Lalu kita bawa. Nah proses dia kesurupan untuk coba dikeluarin itu 2,5 jam, aku inget banget. Dibantu sama semua security, tapi pada akhirnya jam 4 kita berhasil datangin orang pintar. Ya akhirnya di situ bisa dihilangkan lah saat itu. Nah aku merasa di situ, oh ini pasti gangguan bisnis. Tapi kok dari banyak peristiwa tapi banyak yang bilang kalau penghuni sini tuh negosiasi sama yang mau mengganggu di outlet katanya, karena penghuni sini memang bisa dibilang kuat lah istilahnya kayak gitu. Besokannya mulai pengajian, ada orang pintar yang bantuin Rukiah tadi itu datang, dia mencoba memasukkan ke dirinya. Oh, mediumisasi. Terus wujudnya tuh nenek-nenek yang lumpuh. Dia nanya siapa yang punya usaha ini. Aku bingung kenapa usaha konteksnya.
Akhirnya ngobrol, ditranslate karena bahasa Sunda kan. Terus ya udah semakin jelas kalau ternyata dia tuh mau nyerang usaha. Aku konteksnya di situ dapat karena orang yang bantuin aku juga ngomongnya gitu. Dan ketika itu ada satu temanku Rifki yang memang kita tuh buka percetakan, dia bilang, "Pak, inget nggak waktu kita buka percetakan hari pertama, belatung tuh di depan rumah jejer baris dan 4 jam gue bersihin nggak pernah bisa." Nah, aku baru inget itu. Nah, akhirnya si yang orang pinter ini bilang, "Kamu apapun yang akan kamu lakukan itu kan diganggu usahanya." Jadi ada kelindahannya nih. Udah habis itu ya aku coba akhirnya panggil Mas Pras ya. Coba banyak hal gitu kan. Akhirnya aku coba gak apa-apa ceritanya. Gak apa-apa. Kira aku undang ke rumah. Terus yang Mas Pras lihat ya Mangki, gak apa-apa mas. Yang Mas lihat Mangki, aku coba menuduhkan kepada seseorang yang aku duga dari cerita banyak hal. Akhirnya kita ke outlet. Ya Mas Pras melihat, ya tuh lu lihat Mangki itu ada di mana gitu. Aku mungkin gak perlu cerita ya. Nah dari situ makin benang merahnya kelihatan. Nah terus mama pasanganku tuh bisa melihat kan, selalu membantu karena sering pengajian di sana. Jadi ada di kondisi di mana di awal kan dia memberitahu ada orang sebelah yang ganggu, dan ketika dia melakukan lagi orang itu masih ada. Cuman ternyata ada momen di mana ini ada hubungannya sama backgroundku. Ini ada ketika dia sedang pengajian, ternyata ada rasa penasaran tentang diriku. Said Yogi ini siapa sih? Gitu. Kenapa sih kok bisa begini? Kenapa dia nggak kena? Disebutkan ternyata ada 3 orang yang muncul di dalam wadah air itu. Papaku yang selama ini aku nggak tahu di mana, kakekku dan uyutku. Kakek dan uyutku tuh istilahnya bisa disebut syekh. Aku nggak pernah ketemu bahkan sama mereka. Cuma berkomunikasi, cuma jarang banget. Dan papaku ini ternyata sudah meninggal. Ini aku agak banyak ya. Iya. Sepatuku aja ya. Aku bertahu aku sebenarnya sudah meninggal katanya di cerita itu. Dan aku pernah bertemu dengan Yogi melihat di depan rumah, tapi aku tidak pernah mau menghampirinya karena terlalu banyak salah katanya. Jadi banyak banget yang aku terima nih selama proses. Nah ternyata katanya yang menjagaku itu adalah keluarga Acehku ini. Karena memang bisa dibilang ya nggak main-main lah gitu ya ada penjaganya. Jadi kayak oke, makanya orang ke sekitarku gitu ya. Ya udah akhirnya berjalan terus, udah tahu benang merah dari Mas Pras juga, bantuan segala macam. Gangguan setiap hari tuh kecil-kecil ada, Mas. Nah waktu ketika Mas Pras sudah bantu tuh office depan, artinya kayak yang perumahan tuh tuntas. Tapi ternyata belum tuntas, setelahnya ternyata yang dari outlet si rambut basah itu datang lagi. Dia ganggu Caca yang bantu di rumah. Dia kesurupan 2 kali aku ingat. Dan aku sama karyawanku yang laki-laki tuh yang coba untuk membantu mengeluarkan. Nah akhirnya aku berasumsi kayak oke, bantuan kemarin mungkin selesai di perumahan, tapi yang usaha kayaknya gak akan pernah selesai. Nah akhirnya kita belum ada yang terlewat ya. Gak ada ya. Dan akhirnya kita memutuskan untuk oke, asumsinya gue berusaha akan selalu diganggu. Tapi ternyata kalau gue masih di perumahan ini, karena perumahan ini memang sangat kuat yang menjaga, jadi mungkin sangat frontal, kita memutuskan untuk pindah. Untuk melanjutkan usaha lain. Walaupun asumsiku mungkin masih akan ada gangguan. Nah sampai saat ini aku belum tahu. Itu masih jadi misteri. Di mana asal muasalnya? Iya. Jadi klimaksnya tuh sebenarnya baru-baru ini ya Kak? 2 minggu lalu. Itu puncak-puncaknya tuh. Puncaknya. Berarti sebenarnya gangguannya mah udah berbulan-bulan, tapi baru puncaknya 2 minggu ini ya. Sampai akhirnya pindah nih baru hari ini. tadi banget. Pindah kita kira. Mantap. Ya puncaknya pada saat serangan ke karyawan-karyawan ya. Iya. Ya ini juga gimana sih. Pe analisanya? Kalau menurut gue sih ya itu tadi ada satu ini kan sebenarnya bukan kompleks sebenarnya. Jadi ada satu entitas astral tuh yang nggak disukain gitu loh. Jadi mau dia dimanapun pasti diserang gitu, gimana ya? Nggak disukai, diserang. Public enemy gitu loh. Bentrok misalnya. Iya, bukan bentrok tapi emang nggak disenengin gitu. Mengusik kehadiran dia tuh mengusik. Public enemy lah ya. Iya, mengusik.
Ini yang berarti yang dimaksud kehadiran si entitas ini berarti tidak terlihat ya? Ya terlihat. Entah ada di mana dia. Iya, gitu. Iya ada di sekitar, Aku gitu. iya, Oke. tuh sekitar lo yang yang tadi kita kan sempat syuting kan dua episode tadi, 2 episode ya. Jadi yang tadi kita yang tadi coba gua cleansing ya itu dia itu yang bikin entitas itu yang bikin di mana-mana akan diganggu karena kehadiran dia tuh mengganggu sekitar gitu, kehadiran dia itu. Jadi sebenarnya yang mencoba diusir sama setempat misalnya Iya, entitas itu atau iya entitas itu. tapi outputnya jadi ke Iya ke usaha, aku yang iya kena. betul. Begitu. Nah, konco-konco penasaran kan apa hubungannya ini? Episode yang mana? Pokoknya nanti ada di layar sini. Itu Ada. kalian harus tonton, nggak boleh nggak karena itu berkaitan. Oke? Oke, Pe. Konklusinya jadi gimana nih? Iya, jadi semenjak Yogi cerita, ya gue kan juga sempat kemarin gue cleansing, gue juga tidak melihat entitas yang episode sebelumnya gitu. Ternyata benang merahnya itu penyebab utamanya gitu dari segala permasalahan lo. Jadi lo mau di mana terornya awalnya dari dia gitu. Karena awalnya dari pasangan lo bercerita tentang dia gitu, itu ke distraksi lingkungan sekitar. Itu akhirnya marah. Ya, jadi intinya yang mengikuti pasanganmu, Kak, itu yang menjadi magnet makhluk-makhluk lainnya, entitas-entitas lainnya lagi. Dan udah gitu si yang nempel di pasanganmu ini istilahnya kayak public enemy gitu di dunianya. di dunianya gitu. Oke, ketika itu di magnet itu sudah selesai clear, yang Nggak akan lagi. nggak akan lagi. Insya Allah. Walaupun dia dengan sengaja memang dari awal tuh. Nggak ada lagi. Iya. Itu dia udah nggak ada, harusnya udah nggak ada lagi. Harusnya udah nggak ada lagi. Harusnya gitu udah nggak ada lagi, dan dia bisa fokus berusaha. Fokus berusaha tanpa memikirkan hal yang kita nggak paham. Iya. Gitu kan pusing gitu kan, pusing karena kita nggak ngerti musuhnya siapa gitu, nggak kelihatan juga gitu. Tapi Nggak berasa sih pusing. iya, tapi ada karyawan yang merasa kesurupan lah inilah gitu kan, bikin pusing ya. Menurut orang yang ahli A karena ini, ahli B karena ini, ahli C karena ini gitu, kok beda-beda ceritanya gitu, kesimpulannya beda-beda gitu, sampai lo bingung benang merahnya mana ya. Kan gitu. Akhirnya kalau menurut gue benang merahnya dari kejadian episode sebelumnya itu udah kelihatan gitu, benang merahnya itu. Harusnya lo juga bisa tahu sih gitu dari kejadian urutnya kan. Benang merahnya entitas itu yang episode sebelumnya dari pasangan lo. Nah, jadi peristiwa yang dialami Kak Yogi ini semua dari semua gangguan yang terjadi, istilahnya gangguin bisnisnya kakak, gangguin psikologisnya kakak juga, gangguin otomatis jadi keluarga juga keganggu kan ya jadinya ya. Itu sumbernya sebenarnya ada di yang ngikutin pasanganmu. Oke. Ini itu. Semoga Ya, itu kurang lebih begitu ya, Pak ya? Iya, betul. Ya, saya Iya. hanya menyimpulkan. Benang merahnya itu gitu sih, benang merah yang utamanya itu. Kalau yang lain-lain nggak terlalu sebenarnya. Terlalu ya. Nggak terlalu. Yang lainnya hanya sekedar contoh, misalnya persen usaha ya serang usaha gitu, nggak sampai kayak begitu sih, nggak sih. Tidak personal maksudnya. Iya, nggak personal, nggak sih. Ini sih benar-benar teror tuh. Ya, mau tahu terornya apa konco-konco? Saksikan terus pokoknya. Oke. Iya. Oke, selesai video kita malam hari ini ya, Ya. Pe ya. Thank you berat buat Kak Yogi, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya bisa hadir di sini. saya mau kasih kenang-kenangan nih buat Yogi. Wih, boleh dong. Wah, Dari tim Nuturwangi ya. iya. Siap. Coba buka dong. Buka, oke. Buka dong. Nih adegan buka-buka begini nih gue agak-agak. Wih.
tunjukin bagian belakangnya. Atau bagian belakang. Ya, sekarang Yogi jadi resmi jadi konco penutur. Pokoknya terima kasih, lancar buat Nuturungi semua. Amin. Lancar juga buat usahanya. Sama-sama. Lagi mudah-mudahan lancar, udah gak ada kegangguan-gangguan yang di luar nalar. Semoga. Gangguannya teknis aja lah, jangan non teknis. Akhir kata, setiap cerita punya hikmahnya. Selalu berdoa, berserah, dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta.